Iya, halo dan balik lagi di video Icework. Jadi kali ini gue mau nge-review lagi aplikasi Instapro. Sebelumnya gue udah nge-review dari versi 7, 710, 720, tapi di versi 730 dan 735 tuh gue skip. Dan sekarang kita bakal update ke 740, yang mana menurut gue di versi ini tuh ada beberapa penambahan fitur yang menurut gue cukup keren dan juga dicari banyak pengguna. Salah satunya adalah dimana kalian itu bisa masuk ke dalam live-nya seseorang tanpa kelihatan. Nah, sekarang kita akan coba untuk kulik satu persatu apa aja sih pembaruan yang ada di Instapro 7.40 ini. Oke, ini gue kebetulan udah install dan pakai package com.instagram, karena ada dua, ada com.instagram sama com.instapro. Perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan, tapi menurut gua di sini tuh teman-teman nanti kalau pakai yang com.instagram itu teman-teman kayak pakai Instagram yang official dari Play Store, yang mana teman-teman tuh bisa pakai kayak misalnya efek-efek di stories. Sedangkan kalau Instapro itu ada beberapa pembatasan, jadi package-nya itu berbeda dari com Instagram, tapi bisa jadi alternatif untuk kalian yang udah nginstal com.instagram sama com.instapro. Itu bisa diinstal dua aplikasi sekaligus. Nah, hanya bedanya kalau teman-teman pakai com.instagram, teman-teman harus dulu menghapus Instagram yang ada dari Play Store atau yang di-download dari Play Store itu ya. Oke, di sini gue udah masuk ke tampilan home. Kebetulan tampilannya masih sama kayak versi sebelumnya, yakni 730 dan 735. Tulisan Instagramnya ada di tengah. Ini kalau teman-teman lihat ini, ada di tengah. Kemudian di sini ada dark mode-nya. Dark mode-nya ini sebenarnya ngikutin tema ya, tema dari sistem default kalian. Kalau mungkin teman-teman download yang versi light atau yang versi terang, mungkin bisa di switch. Kalau gue di sini nggak bisa nih, nggak bisa di switch ke mode terang. Nah, kita akan coba kulik satu-satu fiturnya. Kita masuk ke profile, karena untuk fiturnya sendiri kita bisa lihat di bagian sini. Kemudian pilih Instapro Settings. Nah, di sini ada timing option. Ya, ini timing option ini buat teman-teman yang mungkin mau mau ngubah bagian chat screen, chatting screen atau DM. Ini bisa diubah di sini, chat background, gradient orientation, gradient color segala macam. Teman-teman bisa setting di sini, tapi buat gue ini nggak begitu digunakan, jadi ya udah nggak gue setting gitu ya. Kemudian seperti biasa kita scroll ke bawah. Gue langsung ke poin-poin yang penting aja, karena memang untuk fitur yang sebelum-sebelumnya juga masih ada ya, kayak unfollowing tracker, terus juga kayak app lock, bisa download foto, video, baik itu di post atau bahkan yang ada di DM itu bisa di-download. Nah, kemudian kita masuk ke privacy option. Ini ada beberapa, ada 4, ada penambahan dari sebelumnya. Kalau di versi 730 atau 735 dan 720 versi sebelum ini itu dia cuma ada 3, ya ini stories ghost mode. Sebenarnya sama aja kayak don't show gitulah, kayak supaya kita nggak kelihatan ketika ngelihat story orang gitu ya. Karena ini ada keterangannya, don't tell anyone that you viewed stories. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat story teman kalian atau followers kalian atau following kalian di Instagram, nanti nama kalian tuh nggak muncul di list di list viewers dari stories mereka, baik itu dalam bentuk foto, video, atau bahkan teks aja. Kemudian ada chat ghost, ini juga sama kayak fitur sebelumnya. Ya nih, kalian tuh bisa kelihatan nggak nge-read DM dari seseorang, tapi kalian bisa ngebalesnya kayak gitu. Kemudian ada hide typing status in DM. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi typing tuh nggak ada tulisannya sedang mengetik atau typing. Nah, ini fitur yang banyak dicari, yakni live ghost mode, yang mana teman-teman bisa don't tell anyone that you have joined live convo. Jadi misalnya kalian punya followers atau ada teman kalian di Instagram atau siapapun yang lagi melakukan live, itu ketika kalian masuk nanti kalian tuh nggak kelihatan kalau kalian itu join. Namanya kalau di sini kan gue tadi Instagram gue Hey Ais, nanti tampilnya akan jadi Anonymous has joined the live, kayak gitulah kira-kira seperti itu. Jadi nggak kelihatan. Nah, kalau teman-teman baru install biasanya dia kan kayak gini, belum terchecklist. Kalau misalnya teman-teman udah menginstal dan mau mengaktifkan fitur ini, langsung aja checklist, kemudian tekan back sampai sini kan, udah balik lagi ke profile, tinggal di buka recent app. Kalau gue sih ditarik ke atas gini ya, tarik ke atas gini terus dibersihkan. Nah, kita tinggal buka lagi Instagramnya. Setelah itu nanti akan otomatis nih kalau ada teman-teman kalian live, tapi gue akan coba cari salah satu user yang sedang live. Oke, di sini gue udah nemuin akun yang sedang live streaming. Nah, gue mau coba nih, apakah benar fitur ini bisa atau tidak untuk masuk ke dalam live streaming seseorang tanpa ketahuan. Kita langsung cek aja ya. Nah, sini bacaannya tuh Anonymous has joined gitu ya.
harusnya nama gua gitu kan, Hey Ais gitu. Tapi di sini di handphone gue yang satu lagi ternyata masih kebaca itu nama gua. Jadi bisa gue simpulkan, walaupun si developer ini ngasih tahu atau nambahin fitur bahwa katanya kita bisa ghost atau nggak ketahuan masuk live streaming seseorang, tapi nyatanya di sini masih kebaca. Gue nggak tahu juga apa karena ini masih akun gue juga gitu kan. Gue nggak ngerti juga atau gimana segala macamnya. Mungkin ini kesalahan dari gue juga untuk menjelaskan ke kalian, atau mungkin dari developernya. Tapi gue nggak mau menyalahkan siapapun sih ya. Kayak gitu aja sih. Ini menurut gue bukan sebuah hal yang ya jadi problematika sih, karena menurut gue ya udahlah, kalau emang nggak bisa ya nggak masalah. Oke, ini udah kita bahas dari live streamingnya. Kita akan lanjut lagi untuk ngulik fitur-fitur selanjutnya. Nah di sini kalau temen-temen nemuin yang kayak gini nih, introducing cross app messaging, ini maksudnya tuh teman-teman bisa terhubung antara Facebook Messenger dan juga Instagram. Jadi ketika teman-teman klik DM yang di sini, nah dia akan muncul seperti ini. There is a new way to message on Instagram gitu kan. Ada change your chat color, react with any emoji, swipe to reply to message, create selfie sticker, chat with friend who use Facebook, no app download needed gitu. Jadi teman-teman bisa tuh ya kalau misalnya mau, tapi kalau gua enggak, jadi gue diemin aja. Nah, yang lebih spesialnya lagi adalah ketika teman-teman tekan agak lama pada bagian DM ini, logo DM ini, dia akan muncul tulisan kayak gini, read tick is disabled. Jadi teman-teman tuh nggak usah masuk lagi ke Instapro setting, tinggal tap kayak gini aja. Jadi teman-teman tuh DM-nya tuh nggak akan ada tulisan read gitu ya. Kayak misalnya kalau kalian ngirim ke A gitu, nanti nggak ada tuh si A bales, teman-teman baca, ada akan muncul read atau sudah dibaca kayak gitu. Jadi silakan kalau gue sih gue disable aja sih ya. Mungkin segitu aja dulu untuk video gue kali ini. Kalau teman-teman suka, kalian bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye bye.